Halo para penikmat alur cerita dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan lagi-lagi kalian masih ditemenin sama Mas Bro nih, yang kali ini akan menceritakan seorang master kungfu yang diperankan oleh aktor kelahiran Hong Kong, siapa lagi kalau bukan the one and only Sammo Hung. Film ini mengisahkan seorang master kungfu yang bernama Master Yi yang mengaplikasikan teknik kungfunya ke dalam seni memasak yang nantinya menjadikan masakan yang dihasilkan akan menjadi masakan yang sempurna. Nah, bagaimana kisah dari Master Yi dalam perjalanannya dalam menyajikan masakan yang berkualitas, berkhasiat, berenergi, dan menggugah selera? Dan nggak perlu berlama-lama lagi, ambil minuman, makanan, cemilan, besarkan volume HP kalian, dan inilah ceritanya. 仲有半個鐘頭首演就要開始㗎啦。好啦，連豬肉都炆到燶晒，盤槍。 Film dimulai di acara perjamuan hari ulang tahun kerabat Master Yi, di mana Master Yi mencium aroma gosong dari kejauhan. Lalu Master Yi memanggil yang bertanggung jawab atas gosongnya babi panggang, yaitu Leng. Ini orangnya. Di restoran milik Master Yi, babi panggang adalah hidangan primadona di restoran tersebut. Untuk mengganti babi yang gosong, Master Yi berinisiatif meminjam golok kepala naga yang sudah menjadi warisan turun-temurun di keluarga Yi untuk mengganti babi yang gosong. Semua yang hadir di perjamuan tersebut sangat antusias melihat atraksi Master Yi membelah satu ekor babi dengan sekali tebasan. Bahkan terlihat minyak yang berasal dari tubuh babi diserap oleh golok berkepala naga. Namun setelah Master Yi berhasil mengganti babi yang gosong, ternyata Master Yi sudah disabotase oleh asistennya, di mana asistennya yang bernama Leng sudah menaburkan sesuatu yang membuat orang-orang yang berada di perjamuan menjadi sakit perut dan mual-mual. Langsung saja Master Yi mengantam Leng dengan jurus-jurus kungfunya. Sebelum Master Yi membelah batok kepala Leng, Master Yi dihalangi oleh seorang ahli kungfu lainnya dan berkata, "Kau chefnya dan kaulah yang harus bertanggung jawab." Setelah insiden sakitnya para pengunjung resto dan hampir terbelahnya kepala Leng, warna dari golok kepala naga berubah menjadi hitam. Dan maka dari itu, Master Yi diusir dari desa dan dicabut haknya sebagai pemilik golok berkepala naga. Setelah insiden disabotasinya restoran milik Master Yi, kita akan diperlihatkan sebuah perguruan kungfu di mana sang guru di sekolah tersebut mengadakan kompetisi. Di mana siapapun yang bisa memindahkan lambang sekolah ke tempat asalnya akan mendapatkan kehormatan sebagai murid pertama yang berhasil lulus dari sekolah. Alhasil, semua murid berlomba-lomba di mana ada satu murid yang bernama Kenichi yang berhasil memenangkan perlombaan tersebut. Ken adalah seorang ahli kungfu, tetapi Ken juga menyukai seni memasak. Dan salam perpisahan kepada guru tercintanya adalah satu mangkuk mie yang dibuat dengan digabungkannya jurus-jurus kungfu dengan kecintaannya terhadap seni memasak. Sampai di mana sang guru menyarankan Ken untuk menemui master koki yang bernama Sum Wai-tak dari restoran Sum. Singkat cerita, Ken menemukan alamat restoran Sum dan tidak sengaja bertemu dengan anak dari Sum Wai-tak, yaitu Ying. Secara bersamaan, Master Yi juga datang ke restoran Sum yang bertujuan bertemu dengan kakak seperguruannya, tetapi ia hanya disambut oleh sang pemilik restoran, yaitu anak pertama dari Sum Wai-tak, pemilik restoran Sum. Master Yi disuguhkan secangkir teh oleh Ying, sampai di mana Master Yi membuat terkejut Ying dan kakaknya, karena Master Yi dengan akurat mengetahui bahan-bahan teh yang dibuatkan oleh Ying. Lalu Master Yi memesan makanan yang tidak ada di menu restoran tersebut, yaitu makanan kubis di air jernih. Bahkan sang koki restoran yang bernama Sung langsung mengetahui bahwa Master Yi adalah seorang koki karena memesan makanan yang legendaris. Dan langsung saja chef restoran menyajikan kubis di air jernih.
Seketika, Master Yi langsung teringat ke masa lalu, di mana Master Yi mengenang sedang menikmati kubis di air jernih bersama kakaknya. Scene ini mengingatkan kita dengan film dari Pixar yaitu Ratatouille, di mana pengkritik makanan yang bernama Igor menikmati satu suapan ratatouille, dan Igor langsung dibuat ke masa kecil di mana Igor sedang menikmati masakan ibunya. Balik lagi ke Master Yi. Komentar Master Yi terhadap masakan kubis di air jernih kurang baik, karena menurut Master Yi pengolahannya salah, dan berakibatkan kemurnian dari masakan kubis menjadi hilang. Dan Chef Sung menantang Master Yi untuk membuat makanan. Jika Chef Sung kalah, Sung akan berhenti dari restoran. Tetapi jika Master Yi kalah, Master Yi harus mencuci piring tanpa dibayar selama 3 tahun. Langsung aja, perlombaan dimulai dan Master Yi memilih Ken untuk menjadi asistennya. Menu yang dibuat oleh Chef Sung dicoba oleh Master Yi. Menurut Master Yi, masakan sang chef cukup enak, tetapi masih biasa aja nih. Lalu gantian Sung dan yang lainnya mencicipi masakan bebek goreng buatan Master Yi. Menurut Ying, bebek yang digoreng dan dibiarkan beberapa menit pasti dingin dan dagingnya alot. Tetapi saat dipegang bebeknya tersebut masih panas. Karena Master Yi melapisi kulit bebek tersebut dengan gula tipis yang membuat panas di dalam daging tersebut tetap terjaga. Seketika sang koki mengakui kekalahan dari Master Yi dan menurunkan topi kokinya. Di detik itu juga sang koki mengundurkan diri. Alasannya karena masakan yang dibuat Master Yi yang bernama 8 bebek keberuntungan belum ada yang pernah membuat selama berabad-abad secara sempurna. Menurut Master Yi, untuk membuat 8 bebek keberuntungan tidak boleh menggunakan pisau karena akan merusak serat bebek dan membuat rasa daging dan tekstur daging menjadi alot. Lalu Ken mengejar Master Sung, yang ternyata Ken salah paham nih, karena Master Sung yang ia cari sudah meninggal setahun yang lalu. Bahkan anak pertama dari Sung meminta Master Yi untuk menjadi chef di restorannya, dan juga mengetahui masalah Master Yi soal keracunan para pengunjung restorannya. Namun Ching yakin Master Yi tidak bersalah, karena seorang Master Koki tidak akan pernah melakukan hal yang seperti itu. Dan Master Yi menerima tawaran Ching untuk menjadi chef di restoran Sum, dan meminta anak muda yang bernama Ken tadi diterima menjadi asisten restoran Sum. Tak lama kemudian, Ken datang dan langsung menantang sang Master Koki bertarung di dapur. Ken mengambil ikan globe dan akan membuat irisan ikan globe di mana kecepatan ketajaman pisau sangat mempengaruhi rasa dari potongan ikan globe. Lalu Master Yi mengambil ikan air tawar, yang secara hitung-hitungan, rasa dari daging ikan air tawar sudah pasti kalah jauh dari ikan globe. Tapi di sini, Master Yi melakukan trik khusus yaitu memotong ikan dengan pisau yang didinginkan terlebih dahulu, yang membuat rasa ikan menjadi lebih lezat dan fresh. Bahkan Master Yi menambahkan satu sentuhan khusus yaitu memotong sebagian badan ikan tanpa membuat ikan yang dipotongnya mati. Karena kagum atas kehebatan Master Yi, Ken setiap hari meminta Master Yi mengajarinya jurus-jurus untuk memasak. Tetapi Master Yi memberikan tugas-tugas receh seperti mengasah pisau dan memotong wortel. Scene berganti di mana Master Yi sedang duduk santai bersama Ching. Dan Master Yi terlihat gelisah karena teringat dengan keponakannya yang bernama Joe, alias Master Joe. Joe adalah keponakan Master Yi dan memiliki sebuah restoran yang bernama Restoran Raja Kanton. Kita juga diperlihatkan Chef Sung, bekas chef dari restoran Sum, melamar kerja di restoran Raja Kanton. Dan seketika mendengar bahwa Sung mengundurkan diri dari restoran Sum karena dikalahkan oleh Master Yi, membuat Joe ngamuk-ngamuk tak terkendali, mengingat kejadian saat dirinya masih kecil. Pada saat itu, Joe melihat ayahnya yang bertarung melawan Master Yi, yaitu adik dari ayahnya Joe. Di mana ayah Joe yang sedang mabuk meminta golok kepala naga kepada Master Yi. Karena golok kepala naga adalah pusaka yang diwariskan turun-temurun, maka dari itu Master Yi mempertahankan golok kepala naga dari orang yang tidak pantas memegangnya. Singkatnya, sampai di mana pertarungan Yi dan kakaknya memuncak pada saat barang berat yang akan jatuh tepat di kepala Yi. Secara sigap sang kakak walaupun sedang mabuk menyelamatkan Master Yi dari jatuhnya tong besi. Dan tangan sang kakak menjadi cacat dan tidak bisa memasak lagi.
Dan intinya, menurut cerita dari Joe, gara-gara Master Yi yang ingin menjadi koki nomor 1 lah sang kakak menjadi cacat. Dan menurut cerita dari Master Yi, sang kakak menyelamatkan dirinya dari kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Scene berganti di mana Master Yi mulai mengajari Ken bagaimana caranya memotong. Jika orang biasa hanya bisa memotong saja, tetapi koki hebat harus bisa memotong, memukul, menumbuk, dan yang lainnya. Dan Ken mendapatkan pelajaran sederhana tapi berharga saat memasak telur. Di mana jika kita memasak telur nggak perlu terlalu lama untuk mendapatkan tekstur yang lembut. Karena saat telur diangkat, panas yang masih ada akan mematahkan telur tersebut. Di pagi harinya, Master Yi mengajari Ying di mana Master Yi mengajari Ying cara membuat saus yang enak di lidah. Namun ada satu keinginan dari Ying, yaitu dirinya belum bisa membuat puding kacang kubus dan akan diajari Master Yi di lain hari. Scene masuk di mana orang-orang di restoran Raja Kanton mensabotase restoran Sum, di mana mereka menaruh paku di dalam makanan yang bertujuan menjatuhkan nama restoran Sum dan balas dendam kepada Master Yi. Selanjutnya kita diperlihatkan keributan kecil nih, di mana Ken dan Ying yang sedang berbelanja menghajar orang-orang yang sebelumnya bikin onar di restoran Sum. Setelah lolos dari kejaran orang-orang Joe, Ken melihat televisi yang sedang menyiarkan kompetisi memasak yang diadakan 4 tahun sekali untuk menentukan koki terbaik di Cina. Menurut Ken, jika restoran Sum menang, itu bisa memperbaiki reputasi restoran Sum yang sudah difitnah oleh orang-orang suruhan Joe. Lalu Ken meminta Master Yi untuk mengikuti kompetisi tersebut. Tetapi Master Yi menolak dan justru menyuruh Ken untuk mengikuti kompetisi tersebut. Apalah arti sebuah trofi untuk pria tua tersebut? Mantap! Lalu kita masuk scene di mana kompetisi dimulai. Semua peserta sudah mengambil bahan-bahan untuk dimasak. Nah, tinggal tim dari restoran Sum yang masih bimbang untuk membuat apa. Semua keputusan ada di tangan pemilik restoran. Sementara itu, Master Yi kembali ke desa untuk menyelesaikan masalahnya. Kita kembali lagi ke kompetisi, di mana juara bertahan kompetisi tersebut adalah Chef Tin yang berasal dari restoran Raja Kanton, di mana Chef Tin mempunyai asisten yaitu Chef Sung, bekas chef dari restoran Sum. Lalu Ching, sang pemilik restoran Sum, memberikan isyarat untuk membuat 4 unggas keberuntungan, yang bahan-bahannya diisi dengan 4 macam unggas. Lalu para juri menilai makanan para peserta dari rasa, pemilihan bahan, juga proses cara memasak. Dan tim yang berhasil maju ke final adalah restoran Sum dan restoran Raja Kanton. Setelah mendengar lawan yang masuk final, Joe menyerang restoran Sum, di mana Ken dan Ying dimasukkan ke lemari pendingin. Sampai di mana Joe bertemu dengan Master Yi yang memberitahu bahwa asistennya dan gadis kecil dimasukkan ke lemari pendingin. Dan kunci dari lemari pendingin tersebut, Joe masukkan ke kotak yang berisikan ular kobra. Di sini, Master Yi nyaris saja memasukkan tangannya ke kumpulan kobra untuk mengambil kunci. Lalu Leng, orang yang dulu mengkhianatinya, menahan Master Yi dan memberitahu bahwa kunci yang berada di kotak tersebut palsu. Dan Leng memberikan kunci aslinya ke Master Yi. Lanjut di mana final kompetisi memasak akan dimulai, di mana tema kali ini adalah hidangan sup yang bertemakan kemurnian. Gak boleh dikasih gula, garam, ataupun mecin. Semua harus murni dari bahan-bahan yang alami. Di sisi lain, di desa Master Yi, Joe kembali ke desa dan melemparkan golok kepala naga di hadapan Master Yi. Dan pertarungan antar paman dan keponakan tak terhindarkan. Lanjut di mana Ken mengingat ucapan Master Yi bahwa makanan kubis di air jernih adalah makanan terbaik. Dan oleh karena itu, Ken memutuskan akan membuat masakan kubis di air jernih. Seluruh step by step cara pembuatan kubis di air jernih Ken ikuti dengan sangat sempurna. Pembuatan sup yaitu air disaring untuk memisahkan lemak dari rebusan air cincangan ayam. Dan kubis yang dipakai adalah jantung dari kubis itu sendiri. Lalu kubis tersebut ditusuk-tusuk dengan jarum yang bertujuan agar kubis bisa menyerap sari-sari kelezatan sup yang dibuat Ken. Kompetitor sebelahnya juga nggak kalah hebatnya dari Ken. Master Tin bahkan menggunakan sebuah gentong yang terbuat dari tanah liat. Lalu gentong kecil tersebut memutar yang bertujuan agar matang sempurna.
Kita geser lagi di mana Master Yi saling baku hantam dengan keponakannya, di mana Master Yi mampu mengalahkan Joe dan membawa golok kepala naga ke tempat pertandingan memasak. Kembali ke kompetisi, akhirnya masakan mereka dicicipi oleh para juri, di mana masakan kubis di air jernih bukanlah tandingan dari masakan Master Tin. Namun saat wasit akan mengumumkan pemenangnya, dari kejauhan, Master Yi datang sambil membawa golok kepala naga dan memberikan kotak yang berisikan puding kacang kubis. Dan setelah Ken membuka golok kepala naga, karat dari golok tersebut menghilang dan mengeluarkan cahaya. Langsung saja, Ken memotong puding kacang kubis dan menaruhnya ke dalam sup. Seketika puding kacang kubis langsung menghilang bagaikan hantu yang membuat bingung para juri. Dan para juri langsung menikmati sup buatan Ken. Dan rasanya sangat enak. Bahkan, sup sederhana mampu menjadikan Ken dan restoran Sum keluar sebagai juara memasak. Dan Ken berhak memegang golok kepala naga. Dan ternyata kakak dari Master Yi menonton pertandingan masak tersebut dan Master Yi mengajak kakaknya minum-minum untuk mengingat kenangan masa lalu. Dan Joe akhirnya bertobat setelah melihat ayahnya dan pamannya ternyata tidak punya masalah apapun karena keluarga adalah keluarga. Dan terima kasih telah bergabung dan setia bersama Mas Bro di channel Ceritain Dong. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini untuk bersama-sama kita bangun channel ini agar lebih baik lagi ke depannya.